Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, yaitu al-amru bi ada'il amanah. Sebuah perintah agar kita menunaikan amanah. Landasan dalil kita ini kurang hamzah ya, bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini sangat-sangat penting untuk kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman. Yang orang beriman itu Allah sudah ciptakan sejak awal, atau manusia pada intinya Allah ciptakan sejak awal, punya fitrah untuk menjaga amanah. Lalu kemudian Allah kuatkan di dalam banyak firman-Nya, termasuk diantaranya adalah ayat ini, untuk meneguhkan orang beriman agar memiliki sifat amanah itu. Di dalam tafsir disebutkan, sebagaimana di dalam tafsir As-Sa'di, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang beriman itu menyampaikan amanah. Satu kalimat yang sangat besar, kalimat yang sangat-sangat mengikat manusia, dengan arti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan manusia orang beriman untuk menunaikan amanah, maka Allah akan memintakan pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Wa yadkhulu fi dzalika amanat ay al-walayat wal amwal wal asrar. Termasuk di sini makna daripada amanah di dalam ayat ini, yang pertama adalah al-walayat, yaitu kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita masing-masing tanggung jawab. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap di antara kalian itu pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita sebagai pribadi, kita pemimpin atas diri kita. Lalu kemudian kita keluar dari zona diri kita, ada orang-orang yang ada di dekat kita.
Yang sudah punya istri berarti istri itu amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat takhadtumuhunna bi amanatillah." Sesungguhnya kalian mengambil mereka itu, para wanita istri-istrimu, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita juga menjadi pemimpin bagi anak-anak kita. Keluar dari zona keluarga, kita punya profesi, kita punya tanggung jawab, kita punya pekerjaan, itulah juga amanah. Kemudian wal amwal, ini berkaitan dengan harta. Harta-harta yang dititipkan itu menjadi amanah. Makanya di dalam aspek harta, jadi ketika kita bicara harta, Allah berikan pada kita harta, itu pun sebagai titipan dari Allah, itu amanah. Bahkan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita dari mana dan kemana kita belanjakan. Kata Imam Abu Darda, seseorang yang punya 2 dirham pasti hisabnya lebih lama, lebih sulit daripada yang punya 1 dirham. Kenapa? Karena ya masing-masing per dirham itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka jika ada fulan A, dia punya 100 dirham, fulan B punya 10 dirham, maka ya bisa gampang kita hitung. Kalau dari prosesnya saja, orang yang punya 100 dirham pasti lebih lama, pasti lebih susah pertanggungjawabannya ketika dibandingkan dengan yang punya 10 dirham. Termasuk diantaranya adalah harta yang dititipkan dari orang lain ke kita. Dulu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau dijuluki? Jadi beliau tidak mengklaim, tapi beliau memang dijuluki oleh orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin. Kenapa? Karena sifat amanahnya. Bahkan kalau kita lihat dalam literatur sejarah, orang-orang Quraisy itu mereka menitipkan barang berharga mereka bukan di rumah mereka, bukan pada istri mereka, tapi menitipkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di fase konflik, ketika terjadi konstelasi, terjadi konfrontasi antara orang Quraisy dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, walaupun sehari-hari mereka ikut mencela Nabi, tapi tetap kalau urusan nitip barang ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menariknya lagi, Nabi segitu banyaknya disakiti oleh orang Quraisy. Ketika ada orang Quraisy yang sehari-hari mencaci maki beliau, nitip beliau terima. Bahkan ketika berhijrah ke Madinah, maka salah satu di antara pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib itu adalah agar mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy kepada pemiliknya masing-masing.
Ya kalau kita tengok udah kita disakiti, direpoti gitu kan. Udah gitu mereka orang-orang Quraisy, kita tahu semua, dengan pemuda-pemudanya mengepung Nabi, hendak membunuh Nabi di tempat. Bahkan nggak kurang daripada itu, mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap atau membunuh Nabi, maka akan mendapatkan imbalan 100 ekor onta. Ontanya onta bunting lagi. Nah, itu bisa kita bayangkan. Tapi Nabi SAW karena punya sifat amanah, beliau dalam urusan harta itu selalu tetap menjaga amanah, dan beliau menitip pesan kepada Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan amanah itu kepada sesiapa pemilik harta. Itu sampai pesan yang sangat khusus. Kemudian wal asrar. Apa al asrar? Rahasia. Rahasia itu juga amanah ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi. Orang beriman itu cermin bagi saudaranya. Jadi yang namanya orang beriman itu cermin bagi saudaranya. Salah satu di antara manfaat bercermin itu adalah ketika kita bercermin, apa yang kita bisa tangkap dari cermin itu tidak lain adalah apa yang menjadi aib di wajah kita atau tubuh kita. Dari mana kita lihat wajah kita kusam? Dari mana kita tahu wajah kita berjerawat? Ya dengan bercermin itulah. Sehingga apa? Langkah yang harus kita tempuh apa kalau sudah bercermin? Ketika kita menemukan kekurangan, tidak mungkin kita sebarkan, luaskan kepada orang-orang bahwa saya punya jerawat, saya kusem mukanya, tidak mungkin. Atau mungkin kita merasa bahwasanya habis. Taib, syukran. Tes. Jadi ketika kita bercermin, kita melihat ada kekurangan, kerusakan pada wajah kita, tubuh kita. Tidak mungkin kita sebar-sebarkan. Makanya kata Nabi, al-mu'minu mir'atu akhi idza wajada min akhihi syai', jika dia mendapati sesuatu pada saudaranya, ayyahutahu min waraih, maka dia berupaya menyimpannya di belakangnya. Maksudnya apa? Bukan untuk disebarluaskan yang namanya aib kekurangan saudaranya. Jadi kalau kita melihat saudara kita ada syai', ada aib, ada aurat, ya bukan kita kemudian membukanya, tapi harus kita membela, bahkan menyimpan di belakangnya. Kalau kita misalnya kalau memang kita punya kemampuan, ya kita nasihati orangnya. Nggak seperti orang zaman sekarang, segala sesuatu videoin, viralin. Nah itu sebenarnya tidak sesuai dengan konsep adab Islam.
Kalau kita melihat ada sesuatu pada saudara kita, bukan merekamnya, apalagi menyebarluaskannya. Yang harus dilakukan adalah menyimpan rahasia. Nah, tadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya sampaikan, nggak usah kemana-mana, sampaikan ke orangnya. Kadang kita ini pandai berkomentar, komentar, padahal sebenarnya bukan domain, bukan ranahnya. Kalau kita pengen, kalau ada lihat sesuatu, sampaikan. Kalau nggak bisa, jaga rahasianya. Jadi yang namanya amanah termasuk adalah al-asrar, menjaga rahasia-rahasia. Apalagi kalau itu rahasianya sudah Allah tutup. Apa-apa yang Allah sudah tutup, jangan kita bukakan. Kalau kita bicara apakah manusia itu tanpa celah, ya enggak ada manusia tanpa celah. Semua manusia ada kekurangannya. Sebagaimana kita punya kekurangan, saudara kita juga punya kekurangan. Maka termasuk adalah kesetiaan al-wafa, itu adalah amanah pada rahasia saudara kita. Amanah tuh. Apalagi ada saudaranya yang curhat. Di sini ada saudaranya yang curhat, barangkali ada. Wah, itu ingat ya, yang mendengarkan curhat itu berat sebenarnya amanahnya. Kenapa? Tidak boleh diceritakan kepada yang lain. Makanya orang yang suka mendengarkan curhat itu berat. Karena secara psikologi balance itu sebenarnya orang yang mendengarkan curhat, maka dia sendiri secara psikologi draining, kering, hingga akhirnya terdorong harus mengoper rahasia itu kepada orang lain. Makanya secara psikologi orang yang dengarkan rahasia itu berat. Kenapa? Karena ada momen mentalitas psikologinya tidak balance, maka dia akan share kepada yang lain, yaitu apa? Untuk meringankan beban menjaga rahasia itu. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang model begini, hindari kita curhat sama dia, ya. Ya sebenarnya manusia itu lemah semua, Pak. Saya lemah, mayoritas manusia itu lemah pada hakikatnya. Makanya kalau mau curhat, ya curhatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu semuanya adalah lemah. Tadi mentalitasnya. Ketika pergaulannya lagi baik, saling menjaga amanah. Nah ini nih. Tapi kalau sudah ada konflik, mulai saling menjelekkan, mengumbar rahasianya. Nah itu berat. Makanya yang namanya amanah menjaga rahasia itu adalah berat sekali. Para ulama sepakat bahwasanya bahwa orang-orang yang menunaikan ataupun bahwasannya menyampaikan amanah itu wajib. Jelas itu wajib. Maka siapa yang tidak amanah, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah anjuran bagi kita. Kalau dikasih amanah itu harus ditunaikan. Yang kedua, kalau kita mendelegasikan amanah harus sesuai dengan kualifikasinya. Harus sesuai dengan kemampuannya.
Yang sering terjadi adalah diskusi kejadian antara Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasul. Ketika Abu Dzar meminta amanah, Nabi tidak berikan. Nah, diskusi ulama, apakah Nabi tidak percaya kepada Abu Dzar karena Nabi tidak memberikan amanah itu? Karena Abu Dzar itu berbuat curang? Jawabannya tidak. Abu Dzar itu termasuk sahabat Nabi yang level kezuhudannya udah level tertinggi itu. Makanya Abu Dzar itu sangat tidak cocok dengan pergaulan manusia pada umumnya. Akhirnya beliau mengasingkan diri ke wilayah Robazah. Dan beliau wafat di sana. Gara-gara apa? Gara-gara tidak suka banyak para sahabat mulai memperkaya dirinya dengan harta. Jadi level zuhudnya sudah level atas. Orang zuhud tidak mungkin berbuat curang, tidak mungkin. Kalau dia masih curang, itu berarti tidak zuhud, enggak. Karena orang zuhud itu orang yang sudah menyederhanakan dunianya dan sangat mengistimewakan akhiratnya. Makanya Abu Dzar itu punya prinsip ketika Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki keluarga Muhammad sebatas kutan. Kutan itu makanan hari ini dan besok. Adapun besok lusa urusan nanti. Makanya Abu Dzar punya prinsip hidup manusia itu sederhana aja. Makan hari ini, makan sama besok. Lusa ndak usah mikirin. Makanya beliau mencela orang yang punya harta banyak gitu. Makanya nggak cocok dengan pergaulan sahabat yang lain. Jadi orang-orang seperti ini tidak mungkin curang. Nah, yang paling penting adalah di sini Rasulullah kenapa tidak memberikan amanah kepada Abu Dzar? Karena kualifikasinya tidak ketemu, bukan karena tidak amanah, tapi karakteristiknya yang tidak cocok. Makanya kita memberi amanah itu kualifikasinya harus satu, kejujuran, integritas. Utama itu amanah. Yang kedua, kualifikasi, skill, kemampuan. Ketiga, personality, karakter. Karena orang dengan karakter Abu Dzar itu tidak cocok jadi pemimpin. Karena dia pasti terlalu ekstrim. Baik, kita bicarakan bahwasannya di makna yang kedua tadi sudah kita sebutkan bahwa memberikan amanah harus sesuai dengan kualifikasinya. Kita akan bahas nanti di hadis Nabi SAW. Menarik, ini kita akan mengulas satu firman Allah Subhanahu wa taala menamai amanah dengan sesuatu yang lebih luas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan, artinya kami menggilir amanah itu, kami gilir, tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha.
maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya As-Sa'di, beliau mengatakan yu'azzimullahu ta'ala sya'nal amanah. Allah mengagungkan amanah. Urusan menunaikan sebuah amanah ini sesuatu yang agung. Bahkan Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung, makhluk yang besar. Langit kalau dibandingkan dengan manusia, ya manusia itu kecil. Bumi juga kalau dibandingkan manusia, ya manusia itu kecil. Gunung pun sama. Bahkan di antara kita untuk naik gunung Rajabasa, gunung Pasagi, kita tahu ya harus berjam-jam naik gunung. Saking tingginya. Makhluk-makhluk perkasa itu mereka menolaknya. Gara-gara apa? Khawatir tidak bisa memikulnya. Khawatir tidak amanah. Maka kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Ini nih. Padahal manusia itu adalah makhluk yang suka berbuat zalim, lagi berbuat atau lagi amat bodoh. Makanya yang disebutkan di sini amanah itu apa? Ai imtisalul awamir wajtinabil maharim. Imtisalul awamir, mengerjakan perintah. Siapa yang mereka mengerjakan perintah maka dapat pahala, dan menjauhi yang diharamkan. Siapa yang menjauhi yang diharamkan maka dia juga dapat pahala. Sebaliknya, siapa yang mengabaikan perintah yuqab, akan dihukum. Dan siapa yang melanggar larangan Allah maka itu pun juga akan dihukum. Nah ini berat. Amanah yang sejati itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsadakumullah. Jadi kalau kita tengok dari dua ayat di atas, jadi sejatinya amanah itu yang paling utama. Bagaimana amanah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tugas utamanya untuk taat sama Allah. Lil mukallifin. Maka amanah itu adalah taklif, beban syariat. Jadi kalau kita tahu bahwasanya sosok Abu Bakar As-Siddiq saja sempat berandai-andai kalaulah ia hanya setangkai rumput. Berandai-andai. Kenapa? Karena rumput tidak akan dihisab sama Allah. Makanya hati-hati dengan yang namanya amanah ya. Ini sekali lagi, ini kita tunjukkan pada saya pribadi ya, bahwa hidup ini amanah.
Dari waktu ke waktu, hidup ini amanah. Ada satu ungkapan menarik ya, ketika seorang Imam Fakhrul Razi, beliau mengatakan, sungguh aku baru bisa memahami surat Al-Asr itu setelah melihat orang yang menjual es batu. Orang-orang yang menjual es batu itu berkata, belilah dagangan saya, belilah dagangan saya, karena dagangan saya, karena dia dagang es batu, modalnya pasti akan habis. Kalau ndak beli, rugi. Nah, ini amanah hidup kita itu. Dari waktu ke waktu, itu seperti es batu. Umur kita itu kayak es batu. Kita biarkan dia mencair. Kita manfaatkan kebaikan, dia mencair. Kita malas-malasan, ya dia mencair. Kita gunakan maksiat, dia mencair. Seperti es batu. Modalnya pasti selalu habis. Makanya modal kita itu umur kita. Jadi amanah yang dibebankan kepada kita untuk taat sama Allah itu terikat pada satuan waktu. Dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Itu amanah. Bisa enggak kita mempertanggungjawabkan pada amanah waktu? Harisun alal waktu. Kita menjaga waktu kita ya. Apalagi ini sudah lewat Ramadan jauh nih. Udah mulai mencair. Sebagaimana es batu yang mencair. Pengalaman-pengalaman ibadah kita di bulan Ramadan mulai mencair. Berkurang sedikit perlahan. Ya es batu itu mencair gak terasa. Tahu-tahu habis saja. Makanya ya Allah ya. Jadi Allah memberikan ataupun membebani sebuah amanah dalam bentuk taklif, yaitu adalah tatbiqus syariah, menunaikan syariah pada satuan waktu yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak menyibukkan dan memanfaatkan al-faragh, waktu-waktu kita yang kosong, maka kita akan disibukkan dengan pikiran dan perasaan kita pada amalan-amalan yang tentunya adalah bisa membinasakan kita. Nabi SAW bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu pergi di setiap paginya. Kenapa pergi? Ya karena kita ini sekali lagi waktunya pasti akan mencair tadi. Kita mau tidak mau ya mesti memulai hari di waktu pagi. Fabayi'u nasahu famu'tikuha au mubiquha. Kita masing-masing menjual diri, menjual apa yang ada pada diri kita. Modal kita waktu tadi untuk kita jualan. Maka ada orang yang jualannya untung, ada yang jualannya buntung, malah binasa. Yaitu amanah. Kita akan kemukakan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak asing. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tidak perlu menceritakan siapa Abu Hurairah karena kita sering dengar. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalas. Ayah di situ artinya adalah alamah, tanda, alamatnya orang munafik. Ini umum ya, general. Orang munafik itu tandanya ada 3 macam. Walaupun nanti kemunafikan itu ada 2. Ada nifaqun fil i'tiqad, ada kemunafikan dalam keyakinan. Ada nifaqun fil af'al, ada kemunafikan dalam perbuatan. Tetapi yang disebutkan di sini general, umum, mau munafik i'tiqadi ataupun munafik af'ali. Tandanya 3, idza haddatsa kadzaba. Yang pertama adalah jika dia berkata, maka dia berdusta. Sebagian ulama menjelaskan kata haddasa dal yang bertasydid itu maknanya dia terbiasa berdusta. Ya, kalau kita tanya apakah kita pernah berdusta, semua di antara kita pasti pernah berdusta. Tapi dengan tujuan masing-masing ya. Ada yang berdusta dengan tujuan baik, boleh kan hukumnya? Pernah nggak kita berdusta tapi tujuannya baik? Ya nggak tahu kalau antum-antum ya. Kalau saya pernah. Contohnya apa? Ketika istri saya masak, disodorkan ke saya, gimana rasanya, enak apa enggak? Saya jawab mesti enak. Kalau enggak saya jawab enak, perkara. Marah kan gitu. Dan dalam hal itu berdusta hukumnya boleh. Dalam rangka menyemai cinta. Istrinya sudah dandan baik-baik, udah berupaya cantik, ya kan? Berupaya cantik. Terus nanya kepada kita sebagai suami, gimana Pak, cantik enggak? Nah, jawabnya apa Pak? Jangan jujur. Nah, itu prakara itu. Ya bilang aja cantik. Kenapa kan gitu? Ya karena memang di situ boleh hukumnya seorang suami berdusta dalam aspek itu. Jadi kalau kita bicarakan ini orang munafik, kalau bicara dia gemar dusta, sering berdusta. Dikala dia bersama manusia dusta, sendirian dusta, bercanda dusta, persaksian dusta, jual beli dusta, semuanya dusta. Maka dalam hal ini kalau kita bicara orang beriman, ada nggak manusia orang beriman yang tidak pernah dusta? Nabi SAW tidak pernah dusta, satu-satunya manusia. Tapi kalau kita memungkinkan berdusta dengan alasan masing-masing tadi. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jikalau berjanji tidak menepati.
Gimana? Janji-janji kita apakah sudah kita tepati? Janji datang jam 9. Ya, perjanjiannya apa? Acara jam 9. Datangnya jam berapa? Itu. Orang Indonesia jam ngaret. Maka kadang saya kalau ke panitia kajian undangan jam sekian, saya tanya, mulainya jam berapa? Biar jelas. Karena memang masing-masing kajian beda-beda karakternya. Ada yang memang sangat on time. Kalau mulai 19.30, mulai. Ada nggak ada orang, mulai. Ada yang ngomong saat itu undangannya memang jam 8. Ustadz nanti ngisinya jam 9:30. Ada. Ya memang tadi kita bicara. Kita ini harusnya belajar menepati janji kita. Bila perlu satuan waktu kita ini disamakan. Makanya salah satu di antara pendidikan dasar orang Jepang itu adalah tepat waktu. Di Jepang itu SD nggak ada rapot. Yang dijadikan penilaian itu apa? Kejujuran, kedisiplinan, tepat waktu, dan amanah. Keren, Pak. Karena urusan knowledge, pengetahuan, itu SMP mulai tidak masalah. SD itu jangan terlalu banyak beban pelajarannya. Yang paling harus dilihat pembinaan karakternya. Maka tadi pendidikan dasar di Jepang itu tidak ada rapot-rapot, tidak ada. Jadi yang diajarkan kejujuran, kedisiplinan. Jadi terlambat 5 menit aja masalah. Kecepatan aja masalah. Jadi kalau sudah sepakati jam 21.00 itu 21. Ini suksesi kita. Anak-anak kita itu kalau sudah Masya Allah, dia nggak pernah dusta, menepati janjinya, oh Masya Allah, itu sukses orang tuanya. Hafalan itu menurut pengalaman saya lihat teman-teman saya ngapal Quran 30 juz itu, maaf ini kalau konsen 7 bulan udah kelamaan. 30 juz itu. Makanya kalau di institutnya Ustadz Adi Hidayat itu bahkan 1 bulan 30 juz dari nol. Bukan mustahil, Pak. Kitanya aja belum menemukan caranya. Bapak-bapak ini sebenarnya kalau serius menghafal Quran, tahu caranya, insya Allah cepat menghafal Quran. Allah sudah janji kok, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Cuman kan kitanya di fahal mim mudakirnya itu. Orang Indonesia itu males ngapal. Nah ini harusnya mumpung kita ada RQ yang mabit-mabit, store hafalannya harus serius. Temukan metodenya untuk bapak-bapak itu kayak apa. Ya mau sampai kapan kan kita nggak pernah hafal Quran. Jangan bangga otak saya masih orsinil. Kalau barang orsinil, alhamdulillah. Lah otak orsinil, orsinil berarti nggak pernah dipakai. Artinya apa? Ya segera manfaatkan, kita punya sarana banyak ya, pengajar-pengajar Qur'annya dimanfaatin. Mabit ini store hafalan tiap bulan. Ya nggak usah lama-lama. 1 hari konsisten 1 ayat saja. Kalau 1 hari 1 ayat berapa tahun? 30 juz. Hafal 7 tahun ya, kalau saya hitung 7 tahun. Antum konsisten 1 ayat 1 hari.
itu 7 tahun hafal 30 juz. Satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Cuman masalahnya satu ayat hafal, satu ayat yang kemarin lupa. Itu ya masalah. Nggak, kita katakan pendidikan karakter itu Masya Allah ya, luar biasa mahal. Karena mereka di masa golden age itu, urusan knowledge itu SMP ke atas. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan Quran hadis, bukan. Itu boleh dikatakan adalah kurikulum dasar Quran hadis itu. Hanya saja pendidikan karakter adab itu Masya Allah tidak boleh lupa. Anak-anak kita kalau sudah jujur, Abi, saya tadi melanggar, hukum saya Abi. Oh, itu tandanya bagus loh. Tapi kalau kemudian ananda kita ditanya, wah berbelit-belit ini, ini ada masalah berarti. Ada masalah, jangan-jangan dia melihat abinya suka bohong sama istri. Nah itu susah itu. Atau uminya suka bohong sama suami. Akhirnya memvalidasinya dengan kebohongan. Wah itu bahaya. Wa idza tumina khana. Dan jikalau dipercaya untuk memegang suatu amanat, ia berkhianat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain ada tambahan. Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Ada tambahan, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia sholat atau bersembahyang, dan dia menyangka dirinya seorang muslim. Makanya sosok Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, jangan kau nilai baik orang itu hanya dari sholat dan puasa. Itu perkataan Umar bin Khattab. Jangan kau nilai seseorang baik itu hanya dari sholat dan puasanya. Kenapa? Orang munafik juga sholat dan puasa. Apalagi zaman sekarang, mudah sekali kita terkecoh. Banyak banget kan yang terkecoh. Pakaian ulama, muka bersahaja. Tapi kita bisa lihat banyak sekali yang kesandung masalah. Waliyadzubillah. Maksudnya apa? Ya kadang sholat, puasa, bahkan hafalan Quran sekalipun. Ini hati-hati ya. Orang sudah hafal 30 juz Al-Quran, bukan berarti sudah aman. Bukan. Justru hidupnya baru dimulai dengan amanah 30 juz itu harus selaras hafalannya dengan perbuatannya. Nah ini ngeri ya. Kenapa? Ini sekali lagi bukan menciptakan zon ya, bukan. Ini hati-hati saja. Berapa banyak kasus yang hafal Quran pun tergelincir. Banyak ulama pun tergelincir. Semua bisa tergelincir. Orang yang dilabeli ustadz, termasuk saya pribadi, bisa tergelincir. Artinya apa? Artinya sekalipun kita sudah menyatakan saya muslim, atau pakaiannya sesoleh ini, misalnya peci, gamis, itu belum tentu baik. Sampai kata Umar bin Khattab, kau nilai bagaimana perkataannya, apakah dia dusta atau tidak. Kau nilai padanya kalau berjanji dia tepati atau ingkari. Sampai dia kalau dikasih amanah, dia orang yang amanah atau khianah. Sampai kayak gitu.
Kenapa? Karena tujuan amal-amal itu sampai datang padanya ketundukan di dalam hatinya, bukan sekedar fisik. Allah bahkan menyindir di dalam surah Al-Hadid ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzalallahu minal haqq. Belum datangkah bagi orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah pada amalan-amalan yang mereka kerjakan, sholatnya, puasanya, semakin membuat dia takut kepada Allah. Jadi benar suatu amalan implikasinya semakin dia takut sama Allah, berarti perkataannya tidak dusta, janjinya ditepati, amanah dia tunaikan. Jadi sampai kayak gitu. Wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Satu hadis cukup panjang, enggak apa-apa kita bahas. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang lain yang cukup panjang dari sosok Hudzaifah ibnul Yaman. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari sosok Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau adalah sahibu sirri Rasulillah, pemegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memegang rahasianya Rasul. Sangat amanah. Ini kita bicara keteladanan. Dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua cerita yang sungguh aku sudah menyaksikannya salah satunya dan saya tunggu yang lainnya. Hadatsana, Rasulullah menceritakan kepada kami, annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu turun ke lubuk hati yang terdalam manusia. Boleh kita katakan fitrahnya manusia itu amanah. Maka bisa kita lihat ya, orang yang dia zalim, berbuat dosa dan tidak amanah, biasanya hatinya gundah, tidak tenang. Itu sebenarnya fitrah manusia. Namanya mencuri, itu mesti nggak aman. Dia akan gundah, merasa tidak tenang. Kata Nabi, mahaka fi sadrika, yaitu segala sesuatu yang bikin hatimu tidak nyaman. Wa yakhafu ayyatu alaihin nas, dan kamu khawatir kalau sekiranya diketahui oleh orang lain. Jadi orang yang nggak amanah tuh mesti fitrahnya tidak enak. Kecuali yang sudah terus menerus. Kalau sudah terus menerus itu tala alaihimul amadu faqassat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kalau mereka itu terus menerus curang, terus menerus mencuri, terus menerus tidak amanah, hatinya jadi keras, udah nggak ada detektornya, maka dia tenang-tenang aja berbuat curang, nggak merasa bersalah.
Sehingga kebanyakan di antara mereka orang fasik. Summa nazalal Qur'ana fa'alimu minal Qur'ani wa alimu minas sunnah. Sudah secara fitrah sifat amanah ada di dalam hati manusia, lalu kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Maka mereka manusia belajar dari Quran dan belajar dari sunnah. Quran mengajarkan amanah, sunnah mengajarkan amanah, sebagaimana yang kita pelajari hadis di hari ini. Summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah, hilangnya sifat amanah. Faqala yanamu ar-rajulu an-nawmata fanuqbadul amanatu min qalbihi fayadhallu asaruha mislal waqti. Kata Nabi, seseorang tidur dengan nyenyak, fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian dia dicabutlah amanah dari dalam hatinya, fayadhallu asaruha mislal waqti, maka tersisalah amanah itu hanyalah sebercak noda hitam, tinggal dikit. Summa yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi. Kemudian dia tidur lagi, dengan tidur yang nyenyak diangkatlah pula amanah dari hatinya, fayadhallu asaruha misla asaril majli, maka tinggallah tersisa bekasnya seperti tangan yang melepuh. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafita, seperti bara api yang jatuh di atas kakimu. Maka apa yang terjadi? Membengkaklah kakinya, ya. Fatarahu muntabira, maka kau lihat bekasnya di dalam kakinya atau kulitnya membengkak, ya. Walaysa fihi syai', tapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Summa akhadha hasatan fadakhrajahu ala rijlihi. Kemudian Nabi mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya di atas kaki beliau. Beliau mendemonstrasikan. Maksudnya apa? Jadi Allah memberikan amanah itu ke dalam hati manusia, lalu Allah cabut seiring dengan zaman. Laki-laki tidur tadi maksudnya rentang waktu, kemudian amanah tinggal seberkas hitam. Lalu kemudian berlalulah masa nanti di akhir zaman, amanah tinggal tersisa telapak-telapak yang mereka melepuh. Gara-gara apa? Susahnya menjaga amanah. Mereka memainkan amanah, padahal amanah itu seperti bara api. Saking meremehkannya, bara api, batu api tadi dimainkan di atas telapak kakinya tuh. Ditapak di batas kakinya, dimaini kayak main bola gitu. Akhirnya apa? Melepuh. Tapi yang namanya kalau sudah melepuh, di sana tidak ada sesuatu apa-apa. Apa maksudnya? Udah capek-capek dia berbuat curang, tidak amanah, sampai dia sakit, sampai dia nggak bisa merasakan apa-apa. Supaya dia nggak kena tindakan ataupun tangkap tangan, dia menyembunyikan hartanya sampai mati. Dia nggak bisa memakannya, nggak dapat apa-apa. Dan terbukti kan banyak hari ini kalau kita bicara, ini nubuat dari Rasulullah SAW, ya.
Banyak orang-orang yang kemudian mempermainkan amanah itu. Sudah tahu itu bara api, dimainin. Dan kalaupun dia berbuat curang dari harta itu, dia nggak dapat apa-apa, nggak ngenyangin, enggak, nggak bikin dia kaya juga, enggak, dia menikmati juga nggak bisa, nggak bisa. Fayusbihun nasu yatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Beliau melanjutkan, orang-orang saling berbaiat, bersumpah mengangkat pemimpin. Lalu dia jadi pemimpin. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Tapi mereka tidak menjalankan amanah. Susahnya nyari pemimpin yang amanah. Makanya kata Nabi ya, yang muncul Ruwaibidah kan gitu. Saking susahnya nyari orang amanah itu luar biasa. Milih A, salah. Milih B juga salah. Ya Allah, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi si malakama, milih ini nggak amanah, milih itu nggak amanah. Karena sistemnya salah. Ya kalau kita bicara syura dalam konteksnya, ya tentunya nggak mau bermusyawarah. Musyawarah bil husna. Musyawarah. Tapi musyawarahnya bisayi'ah. Nah, jadi saking susahnya ya orang amanah tuh. Lanjut dikit lagi. Yuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan hatta yuqala lirrajul. Sampai dikatakan sesungguhnya ada dari bangsa fulan, sukunya si fulan, rajulan aminan, seseorang yang amanah. Hatta yuqala lirrajul, sampai dikatakan kepada orang itu, ma ajladahu, alangkah tabah, sabar mendapat sabar di dalam amanah. Ma adzrafahu, alangkah jujurnya. Wa ma a'qalahu, alangkah pandainya dia. Dipuji-puji itu orang karena sifat amanah. Wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Ya Allah, ini kita nyesek banget kata Nabi. Orang-orang yang dipuji amanah itu, yang dipuji-puji alangkah pandainya, alangkah tabahnya, alangkah jujurnya. Ternyata di dalam hatinya tidak ada keimanan walaupun seberat biji zarrah. Ini miris. Makanya kalau kita berdasarkan International Corruption Watch, itu negara yang paling bersih dari korupsi, 3 besar ya. Ini tahun 2025. Nomor 1 adalah negara Denmark, negara Kristen tuh. Yang ranking kedua Finlandia, Kristen juga. Yang nomor 3 negara dari Asia Tenggara, bukan Indonesia ya, Singapura.
Governmentnya jelas, pemerintahannya diatur bukan atas nama Islam. Gimana? Indonesia urutan berapa? Jangan tanya ya. Indonesia 2025 mengalami pengurangan poin 35 poin dari ranking sebelumnya. Wah, udah paling parah. Miris. Padahal mayoritas penduduknya adalah muslim. Makanya gini, ikhwan fillah dan sadaqullah. Saya jadi teringat ada seorang ikhwan kita, lama ngaji, seorang pegawai. Saya habis ngisi kajian, beliau ngasih nasihat. Beliau ini sudah sepuh, ngasih nasihat ke saya, wajar karena beliau tahu saya sejak bujang. Beliau mengatakan, Ustaz, syukuri alhamdulillah. Oh ya Pak Haji, saya manggilnya beliau Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, saya bersyukur. Iya Ustaz, Ustaz tuh bersyukur. Satu, kerjaannya ngajar di pondok, lingkungannya baik, bagus. Dua, dari masjid ke masjid, insya Allah ketemu juga komunitasnya bagus. Disyukuri Ustaz. Kalau saya berpuluh-puluh tahun ini menjaga untuk amanah, jujur, tidak ikut arus, itu luar biasa beratnya. Kesempatan di depan mata, kalau kita mau ngambil korupsi di depan mata. Begitu pula godaan wanita, tahta, wah udah banyak banget. Ya beliau ngasih nasihat itu tulus. Saya sangat senang, bahagia. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Itu nasihat yang sangat berharga, yang barangkali saya bisa tularkan kepada teman-teman ustadz-ustadz yang lain. Mungkin tidak banyak dunia yang ditawarkan, karena memang kita sedang melakukan amalan-amalan yang basicnya tujuannya adalah akhirat. Dunia yang menyertai, tapi jangan sampai merasa berkecil hati. Karena apa? Kalau kita dikasih itu kesempatan dapat uang miliaran, belum tentu kita kuat. Belum tentu. Makanya ya kita hanya banyak-banyak berdoa, Allah selamatkan hati kita, selamatkan pikiran kita, Allah teguhkan kita agar kita punya sifat amanah. Makanya tadi kita bicara identitas sebagai seorang alim, ustadz, ikhwan yang lama ngaji, ya belum tentu selamat. Kita menjaga itu terus. Kenapa? Godaannya besar. Makanya tergelincirnya itu sangat besar kemungkinannya. Mulainya dari kecil-kecil. Mulai dari curang yang kecil-kecil itu kita harus benar-benar seperak pun jangan sampai ada bagian yang bukan milik kita. Jangan sampai ada. Mulai dari yang kecil-kecil, mungkin gak masuk hitungan, gak masuk ini. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama jadi candu. Makanya tadi kita katakan, bukan kemudian kita membela orang-orang koruptor. Saya ngisi di lebaran yang ketiga, ya ada beberapa yang kemudian sekarang ada di pemerintahan di pusat. Tapi yang masih jujur ya, mudah-mudahan benar jujur. Sangat sulit Ustaz. Karena apa? Tawaran-tawaran itu banyak banget. Ini tawaran impor bawang putih. Oh, bawang putih mainannya luar biasa tuh Pak. Klaimnya bawang putih tidak bisa tumbuh di Indonesia. Akhirnya mau tidak mau impor. Padahal batasnya bawang putih tidak tumbuh di Indonesia. Banyak tumbuh. Tapi karena proyek tadi kan, tawarin sepekan 50 miliar pendapatan bersih.
Gimana? Kalau menyetujui impor bawang putih 50 miliar per pekan, berarti 1 bulan 200 miliar. Uangnya banyak Indonesia itu. Yang tadinya itu dia orang yang dianggap agamis, namanya juga agamis gitu kan. Tapi kalau sudah ditawari begini, ya itu agamanya diletakkan, nauzubillah. Ikhwan fillah, sekali lagi ini adalah nasihat bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi kita semua agar menjadi orang-orang yang menunaikan amanah dengan baik ya. Kalau kita pengen jadi Khalifah Umar, wah luar biasa. Bagaimana Umar bin Khattab nangis hanya gara-gara seekor keledai. Kenapa? Karena keledainya mati gara-gara dipakai oleh pegawainya untuk beli ikan. Maka ketika dia tahu keledai itu mati, maka Umar menangis 7 hari 7 malam dalam riwayat. Nangis. Kenapa? Kalau sekiranya keledai ini nanti mengadu kepada Allah gara-gara beli ikan untuk Umar, padahal Umar nggak nyuruh untuk beli ikan, tapi pegawainya kasihan sama pemimpinnya, kurus, akhirnya memberikan ikan, tapi dipacu sampai mati. Bayangin, seekor keledai saja bisa bikin takut seorang Umar, karena takut apa? Keledainya ngadu sama Allah, apalagi manusia. Ya Allah.